Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pencari keadilan di Kota Bogor. Salam inklusif. Apakah Anda telah mengetahui dan memahami seluruh tahapan persidangan yang akan Anda hadapi ketika berperkara di Pengadilan Agama Bogor? Berikut adalah video yang akan memudahkan Anda untuk mengetahui dan memahami tahapan-tahapan persidangan. Selamat menyaksikan. Sebelum bersidang, Anda sebagai penggugat atau tergugat akan menerima rilas atau panggilan sidang yang disampaikan langsung oleh jurusita atau jurusita pengganti Pengadilan Agama Bogor sesuai dengan alamat yang tercantum dalam surat permohonan atau gugatan yang telah didaftarkan. Apabila pendaftaran dilakukan secara online, Anda sebagai penggugat akan menerima panggilan sidang melalui email yang Anda daftarkan sebelumnya, sedangkan bagi tergugat, panggilan sidang tetap dilakukan oleh petugas pengadilan. Setelah menerima panggilan sidang, Anda dapat menghadiri sidang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam rilas atau panggilan sidang yang Anda terima sebelumnya. Pada hari sidang, Anda akan mengambil antrian sidang melalui antrian prioritas yang telah tersedia di PTSP Pengadilan Agama Bogor. Selanjutnya, Anda cukup menunggu di tempat ruang tunggu sidang khusus bagi penyandang disabilitas yang telah disediakan, dan kemudian memasuki ruang sidang ketika nomor antrian atau perkara Anda telah dipanggil. Apabila pada sidang pertama hanya penggugat atau tergugat saja yang hadir, maka sidang akan ditunda dengan agenda pemanggilan sidang untuk penggugat atau tergugat yang tidak hadir. Dalam hal para pihak hadir lengkap, hakim wajib menambahkan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali bersidang. Dan selanjutnya jika kedua belah pihak hadir di persidangan, dilanjutkan dengan mediasi berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2008. Kedua belah pihak dapat memilih hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Bogor tanpa dipungut biaya, kecuali para pihak menggunakan mediator dari luar yang sudah bersertifikat, maka biayanya ditanggung oleh kedua belah pihak. Apabila terjadi damai, maka dibuatkan akta perdamaian atau akta van violet. Akta perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dan dapat dieksekusi, tetapi tidak dapat dimintakan banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Apabila tidak terjadi damai dalam mediasi, baik perkara perceraian maupun perkara perdata umum, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan. Sebelum surat gugatan dibacakan, jika perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum. Sementara perkara perdata umum dinyatakan terbuka untuk umum. Selanjutnya, gugatan dibacakan oleh penggugat sendiri. Dalam hal terjadi perubahan gugatan, penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut, atau mempertahankan isi surat gugatannya tersebut. Setelah gugatan dibacakan, kemudian tergugat diberi kesempatan mengajukan jawaban secara tertulis atau lisan. Pada tahap jawaban ini, tergugat dapat pula mengajukan eksepsi atau tangkisan atau rekonvensi atau gugatan balik, dan pihak tergugat tidak perlu membayar panjar biaya perkara atas hal tersebut. Setelah jawaban, kemudian penggugat dapat menanggapinya secara lisan atau tertulis yang dinamakan replik. Pada tahap ini, mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau merubah sikap dengan membenarkan jawaban atau bantahan tergugat. Setelah replik, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menyampaikan dupliknya. Apabila cara jawab-menjawab dianggap cukup oleh hakim, maka sidang dilanjutkan dengan acara pembuktian. Pada tahap pembuktian, penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi atau ahli secara bergantian
yang diatur oleh majelis hakim. Selanjutnya adalah kesimpulan. Baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung. Kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan maupun tertulis. Agenda selanjutnya adalah rapat permusyawaratan majelis hakim. Hal ini bersifat rahasia dalam pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak dan pendapat yang berbeda tersebut tetap dimuat dalam putusan dissenting opinion. Setelah selesai musyawarah majelis hakim, sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Putusan dapat berupa menerima, menolak, atau menyatakan tidak dapat diterima atas gugatan atau permohonan yang diajukan. Perkara cerai talak masih ada sidang lanjutan, yaitu sidang pengucapan ikrar talak, dan ini dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau BHT. Kedua belah pihak akan dipanggil lagi ke alamatnya untuk menghadiri sidang tersebut. Setelah dibacakan putusan, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan di muka persidangan. Apabila penggugat atau tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka jurusita pengadilan agama akan menyampaikan isi atau amar putusan kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap selama 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu. Untuk memperoleh informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi website www.pa-bogor.go.id atau mengunjungi PTSP online kami di www.smartcourt.pa-bogor.go.id. Menghubungi kami di 0251 83486 49 atau WhatsApp di 0857 9393 9347. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.